Bikin jantung berdebar, ibu kota baru Indonesia bakal ditempatkan rudal balistik. Sistem pertahanan Indonesia membuat negara asing benar-benar tidak dapat memandang Indonesia sebelah mata. Pemasangan rudal balistik akan disebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya ibu kota negara IKN. Penempatan rudal balistik atau Indonesia Ballistic Missile ini akan ditempatkan di Kalimantan sebanyak 2 titik, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sedangkan di Kalimantan Timur diperkirakan akan ditempatkan di wilayah ibu kota baru atau IKN. Selanjutnya di Pulau Sumatera ditempatkan di wilayah Sumatera Utara dan wilayah Riau. Wilayah Pulau Jawa 1 titik di wilayah Jakarta. Di Pulau Sulawesi terdapat 1 titik diperkirakan di Sulawesi Tengah. Di bagian selatan Indonesia ditempatkan di Pulau Tanimbar. Terakhir di Papua ada 2 titik, di bagian utara antara Manokwari dan Sorong. Di tengah Papua 1 titik diperkirakan di Timika. Penempatan rudal balistik ini diperkirakan lebih ke dalam, dengan tujuan melindungi aset-aset penting Indonesia. Pertahanan ini jauh berbeda, membuat negara yang selama ini mengganggu kedaulatan NKRI seperti Malaysia. Pasangan rudal bukan saja rudal balistik saja, tapi sistem pertahanan pantai atau coastal defense. Diperkirakan jangkau rudal Indonesia ini sampai Malaysia hingga Australia. Indonesia pasang rudal-rudal di daerah terluar Indonesia. Rudal pertahanan pantai yang disebut rudal BrahMos yang disebut mampu menjangkau wilayah asing terdekat seperti Malaysia, Australia, sampai Laut Cina Selatan. Dalam paparan materi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada dialog kebangsaan di Sespin Lamdiklat Polri menyebut ada beberapa hal terakhir Trisula Nusantara Indonesia. Salah satu yang dipaparkan adalah pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI dengan jangkauan mencapai 300 km. Jangkauan rudal itu baik tactical balistik ataupun coastal defense disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing. Tak main-main wilayah-wilayah asing itu ternyata ditampilkan secara gamblang dalam sebuah presentasi video, di mana disampaikan bahwa misil-misil Indonesia ini dapat menjangkau wilayah tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia hingga sampai Laut Cina Selatan. Dari presentase video itu terungkap juga rencana titik-titik penempatan misil-misil itu. Pertama untuk coastal defense yang disebut menggunakan rudal BrahMos dari peta yang ditampilkan. Nampak bahwa 8 unit sistem pertahanan pantai rudal BrahMos ini akan dipasang pada titik-titik terluar yang mayoritas berada di wilayah utara Indonesia. Sumatera 1 titik yang berada di antara Pulau Bangka dan pantai utara Palembang, kemudian 3 titik di Kalimantan, di bawah dekat pantai Kendawangan, di atas dekat Singkawang dan di dekat Tarakan atau Tanjung Selor. Pulau Sulawesi 1 titik di ujung Manado, di Pulau Halmahera ada 1 titik. Di Kepulauan Tanimbar dekat Australia ada 1, sedangkan di Papua ada 2 titik ujung selatan wilayah Dala di utara dekat pantai Toka. Di sisi lain dengan wilayah yang begitu luas, wajar bila Indonesia terus membenahi sistem pertahanan darat, udara, dan laut. Pertahanan udara pemerintah Indonesia akan menjadikan pesawat tempur KF-21 Boramae sebagai sistem pertahanan udara. Meski baru rencana pengembangan pesawat KF-21 Boramae antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan ini mulai membuat dunia gelisah. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan, pemerintah Indonesia mempunyai harapan besar bahwa pesawat tempur KF-21 Boramae ini di masa depan akan menjadi bagian dari TNI AU. Menhan juga menilai bahwa pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae ini merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Sebab tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI AU untuk periode 2025 hingga 2040. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia sudah mengirimkan 37 orang engineer dan 2 pilot uji TNI AU. Mereka yang dikirim mengantongi sertifikasi internasional untuk mengikuti kegiatan di Korea Selatan sebagai bagian dari proses alih teknologi. Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk mengirim 100 orang personel engineer yang akan dirotasi untuk mengikuti program di Korea Selatan. Program pengembangan pesawat tempur KF-21 ini sudah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan 2026. Bukan saja memperkuat pertahanan udara, Indonesia juga membangun 2 kapal perang canggih. Kapal perang ini merupakan kapal perang terbesar Indonesia, Frigat Merak Putih.
Dua kapal perang ini diproduksi oleh PT PAL Indonesia dengan rancangan dari Inggris. Kabar ini diakui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, seperti yang dikutip dari akun Snack Video @bersama Indonesia. Namun Panglima mengatakan dua kapal terbesar itu akan memperkuat TNI AL tahun 2025 atau 2026 mendatang. Artinya, dua kapal perang ini akan bergabung dengan armada memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2026 nanti atau 3-4 tahun lagi. Menurut Panglima, untuk membangun frigat ini butuh waktu 4-5 tahun. Dua kapal frigat itu saat ini sedang dirancang di PT PAL Indonesia BUMN yang memproduksi alutsista dari matra laut. Panglima pun menjelaskan frigat ini nanti panjangnya mencapai 140 meter.